Penyerapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Subang untuk tahun 2021 kurang dari 50% dari kuota sebanyak 42.000 ton. Rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani di Kota Nanas itu akibat masih banyak petani yang belum daftar ke Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK. Menurut Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan atau KTNA Provinsi Jawa Barat, Otong Wiranta Jumat 7 Juni, penyerapan pupuk subsidi di Subang sangat minim dikarenakan banyak petani yang belum terdaftar di RDKK dan tak memiliki kartu tani. Otong meminta kepada para petani di Kabupaten Subang untuk segera mendaftar RDKK dan membuat kartu tani, dan yang sudah punya kartu tani juga diminta untuk segera daftar ulang agar bisa memperoleh pupuk subsidi pada tahun 2022 mendatang. Dikatakan Otong, mulai 1 Juni hingga 30 Oktober 2021 merupakan waktu pendaftaran bagi para petani yang membutuhkan pupuk subsidi dari pemerintah. Karena jika tidak mendaftar di tahun ini, petani tidak akan bisa mendapatkan pupuk subsidi di tahun 2022 mendatang. Pendaftaran kartu tani atau RDKK untuk petani Subang bisa dilakukan di kios-kios pupuk subsidi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dan bisa lewat petugas penyuluhan lapangan atau PPL pertanian di setiap kecamatan. Otong juga mengatakan setiap petani yang sudah terdaftar di RDKK akan mendapatkan pupuk subsidi di area lahan sawah maksimal seluas 2 hektar. Saya infokan bahwa untuk kartu tani ini kan kita tahu bahwa sampai saat ini masih banyak keluhan dari petani yang menganggap bahwa pupuk itu susah, pupuk itu langka gitu. Padahal itu kan sebetulnya tidak seperti itu. Sebetulnya adalah karena mereka yang bilang seperti itu mungkin belum terdaftar di RDKK atau dalam sistem yang mengharuskan untuk penyaluran kartu tani itu sesuai dengan aturannya gitu. Nah, untuk itu kita KTNA itu ingin petani di tahun 2022 nanti semua tahu aturannya. Nah, dimulai dari tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan Oktober tahun 2021 ini adalah masa pendaftaran ERDKK untuk para petani supaya terdaftar. Gitu. Jadi 1 Juni sampai dengan akhir Oktober petani semuanya kami harapkan bisa mendatangi para kelompok tani ataupun PPL ataupun kios yang biasa, misalkan karena dengan kelompok taninya agak jauh bisa dekat dengan kios, daftar saja lewat kios, nanti kios menyampaikan ke kelompok tani atau ke PPL. Atau dekat dengan PPL, boleh datang ke PPL supaya nanti didaftarkan oleh PPL ke sistem RDKK. Itu jadi ini adalah masa-masa yang penting buat petani. Ayo kita datang supaya semua bisa pada saatnya nanti mendapatkan semua pupuk yang mereka harapkan gitu. Ketua KTNA Jabar, Otong Wiranta berharap kepada para petani di Subang untuk segera mendaftar RDKK dan mendaftar ulang bagi yang sudah terdaftar di tahun sebelumnya agar bisa memperoleh pupuk subsidi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia, agar jatah kuota pupuk untuk Kabupaten Subang sebesar 42.000 ton bisa terserap maksimal oleh petani. Ahya Nurdin, Cipta TV. Pemirsa, terkait berita tadi, kami telah terhubung dengan Bapak atau Ketua KTNA Provinsi Jawa Barat, Bapak Otong Wiranta. Halo, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Bu. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. Bapak, ada pernyataan yang cukup menohok terkait serapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Subang kurang dari 50% dari kuota 42.000 ton. Apa benar begitu Pak? Ya, itu betul. Memang sampai saat ini pun kita baru berjalan 5 maupun 6 bulan ya. Tapi sudah satu musim tanam gitu. Seharusnya kan sudah di atas 50%. Nah, ternyata di lapangan serapan pupuknya itu yang 42.000 itu untuk satu jenis urea. Gitu. Nah, ternyata diantaranya kendalanya adalah karena masih adanya petani yang belum
terdaftar di ERDKK. Padahal regulasinya mengharuskan berdasarkan Permentan, petani itu harus tergabung dalam kelompok tani dan menyusun ERDKK. Begitu. Oh, Bapak tadi menyampaikan bahwa regulasinya seperti itu ya Pak ya, tapi mengapa Iya, betul. yang membuat petani Subang kurang antusias Pak untuk menangkap peluang tersebut Pak? Padahal memang seharusnya sudah terdaftar di RDKK tersebut ya Pak ya? ERDKK tersebut, ya betul. Betul, jadi ini adalah tahun pertama. Tahun pertama diberlakukannya penebusan pupuk dengan kartu tani atau terdaftar di ERDKK. Sehingga mungkin pada saat pendaftaran di tahun yang lalu itu masih banyak petani yang acuh gitu. Padahal pada saat diberlakukan mereka kaget sehingga akhirnya banyak yang berkomentar bahwa pupuk susah didapat, pupuk langka. Padahal itu bukan langka atau susah didapat, tapi karena mereka belum terdaftar di ERDKK. Nah, di tahun ini untuk tahun 2022 itu mulai 1 Juni sampai dengan 30 Oktober itu adalah masa daftar untuk tercatat di ERDKK. Jadi untuk yang sudah terdaftar di tahun lalu, untuk yang sudah dapat kartu tani ataupun yang belum terdaftar dan belum dapat kartu tani, ini kesempatan untuk mendaftar. Yang sudah berarti daftar ulang. Begitu kira-kira. Begitu ya Pak ya. Tapi untuk sosialisasinya sendiri sudah bagaimana Pak? Ya, itu sosialisasi adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi saya juga berharap semua elemen yang berhubungan dengan pertanian itu bisa mensosialisasikan hal itu. Mungkin karena keterbatasan tenaga dan lain-lain, kami KTNA juga ikut membantu dengan penyuluh swadayanya sehingga informasinya bisa segera sampai ke tingkat petani. Bapak, apa sejauh ini masih ada waktu untuk para petani untuk mendaftarkan di RDKK tersebut Pak? Atau memang sudah tidak bisa atau bagaimana Pak? Kalau untuk tahun 2021 sudah di tahun 2020. Nah, sekarang itu dibuka mulai Juni sampai dengan Oktober untuk di tahun 2022. Jadi yang belum terdaftar ataupun sudah terdaftar dan sudah mempunyai kartu tani harap daftar kembali, daftar ulang gitu melalui kelompok tani, melalui penyuluh ataupun misalkan bisa saja dibantu oleh kios terdekat di situ. Kalau untuk pendaftaran atau alurnya sendiri Pak bisa dijelaskan secara singkat Pak? Karena saya yakin ya Pak ya masih banyak masyarakat atau petani yang kurang mengerti gitu cara pendaftarannya bagaimana. Ya betul. Jadi saya kira media juga kami ingin ada bantuan dari media untuk mensosialisasikan. Ini adalah sarana untuk mensosialisasikan. Saya bisa jelaskan bahwa mekanismenya adalah petani membawa fotokopi KTP dan KK serta menunjukkan bukti kepemilikan minimal SPPT datang ke kelompok tani. Nanti dibantu oleh penyuluh dimasukkan ke dalam sistem ERDKK. Seperti itu gampang. Jadi misalkan petani bawa KTP, bawa KK dan bukti kepemilikan minimal SPPT. Dan maksimal per petani itu 2 hektar. Jadi nanti bawa SPPT-nya berapa luas arealnya nanti akan didaftarkan oleh kelompok tani dan dibantu oleh penyuluh untuk dimasukkan ke dalam sistem ERDKK. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan dan waktunya Pak. Ya, terima kasih Bu. Semoga selalu diberi kesehatan ya Pak ya. Selamat malam Pak Oto. Amin, amin. Selamat malam.